Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Dr. Andreas. Oke, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Ikutin ya. Dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Rinu ya. Ya, Panggilannya Bu siapa? Rinu aja Pak. Alhamdulillah. Dan terima kasih waktunya sudah bisa hadir di sini, dan mohon maaf nih Bu, kalau misalnya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Pak. Mohon izin Bu kalau saya mau bertanya-tanya. Siap. Nah, Insyaallah siap. Ini kan PKHA ya, PKH, Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan. Dan saya mau menanyakan, pertama sebelum menjadi PKHA apa? Terus sampai sekarang sudah berapa tahun, dan coba ceritakan ke kita gitu. Kalau saya kebetulan, kalau background pendidikan saya ya, kalau bidang studi saya dari pendidikan ekonomi akuntansi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi sebenarnya mah background kita tuh guru ya, pendidikan. Saya sempat ngajar di SMK Negeri 1 Bandung, sempat ngajar di Ganesha Favorit, sempat ngajar juga di SMP Negeri 2 Lobener, SMA Negeri 1, SMA Unggulan Daya Anur dulu ya. Jadi kalau di PKH Program Keluarga Harapan saya dari 2008 Pak. Jadi sudah 14 tahun tadi saya di Kementerian Sosial, dari jadi SDM pekerja sosial pendamping program Keluarga Harapan. 14 tahun, berarti kan waktu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Tiga-tiganya. ini kan jangan sampai kita PKHA, datanya dari PKHA semuanya kan. Saya mau nanya nih, sebenarnya data tersebut itu dari mana? Untuk penerima program Keluarga Iya, Harapan. sebenarnya. Jadi sebenarnya data itu dari Kemensos tuh ada Pusat Pengelola Data Terpadu Pak, namanya Pusdatin ya, Pusat Pengelola Data Informasi mengenai penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat. Nah, kalau data awal itu memang dari desa, dari bawah. Nah, nanti kan yang mendata itu sebenarnya malah tim BPS ya, dari pihak BPS, Badan Pusat Statistik. Cuma data-data tersebut pada saat sudah sampai ke pusat, di sana dikelola lagi oleh Pusdatin. Nanti diklasifikasi lagi beberapa klaster, misalnya dia masuknya itu ke klaster 1, artinya klaster 1 tuh dia benar-benar masyarakat yang sangat miskin, yang sangat membutuhkan bantuan. Itu dari klaster 1 tersebut masuk ke dalam program Keluarga Harapan. Ada lagi klaster 2, klaster 3 dan seterusnya, itu dari sangat miskin, rentan miskin, karena kan memang tujuan dari program nasional negara kita itu kan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kan? Mungkin kalau PKH itu bukan sekedar mengentaskan kemiskinannya, tapi kepada program bantuan bersyaratnya. Dalam artian bantuan tersebut diberikan dengan syarat. Nah, syaratnya itu memiliki komponen, Pak. Dari komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan, masyarakat tersebut diberikan bantuan dengan syarat yaitu dia masyarakat miskin yang memiliki komponen balita dan ibu hamil, karena balita dan ibu hamil itu memang sangat membutuhkan sasaran yang tepat untuk
kedua komponen pendidikan. Kalau masyarakat penerima bantuan itu memiliki anak usia SD, SMP, SMA, itu dia yang mendapatkan bantuan. Syarat yang kedua. Yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial. Bila mana yang komponen kesehatan dan komponen pendidikan itu tidak ada, masyarakat yang ketiga yang diberikan bantuan itu adalah masyarakat klaster 1 yang dia memiliki anak disabil, cacat ya tidak mandiri, dan lansia Pak, lanjut usia. Karena rentan sekali orang-orang yang lanjut usia itu banyak yang terlantar lah, banyak yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Jadi banyak, kalau di kita ada penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satunya kan lansia ya. Lansia kan rawan untuk hal-hal yang berbau tidak sejahtera gitu. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu mengakomodir itu masyarakat yang lansia itu biar mendapatkan bantuan, akhirnya masuk ke dalam kategori program keluarga harapan. Jadi tugas kita itu ya tadi menangani masyarakat-masyarakat yang sangat miskin, rentan miskin masuk dalam pusat data terpadu di Pusdatin Kemensos, terus memiliki komponen-komponen bersyarat tadi. Ya. Nah, ini kan pasti ada hambatan dan kendala. Iya, alhamdulillah. Ini kan kita kan melihat PKHA seperti dikepung oleh masyarakat, karena bukan masalah posisi apa diambil anggarannya oleh PKHA, bukan. Dalam artian banyak orang yang mengadu dengan PKHA ya. Saya mungkin sering loh mendapatkan seperti itu. Kenapa sih katanya orang itu berada, orang-orang itu punya kemampuan menengah ya? Iya. Kok bisa dapat katanya? Betul. Terus saat itu kan, nah, apa yang dilakukan oleh PKHA kalau jika ada masyarakat mengadu seperti itu? Nah, semua bentuk pengaduan itu kita tampung Pak. Dan kita tuh tidak bisa asal menggraduasi. Kalau di kita ada namanya program graduasi mandiri ya. Artinya graduasi mandiri itu yaitu masyarakat KPM penerima bantuan PKH yang dianggap sudah layak untuk tidak menerima bantuan, kita luluskan, artinya kita graduasikan. Jadi dia sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan dan kita hentikan bantuannya. Nah, cara yang kita lakukan adalah kita melakukan langsung door to door atau memvisit ke KPM tersebut. Jika kita mengetahui secara fisik rumahnya baik, ya, terus penghasilannya itu memang sangat mencukupi di atas rata-rata, terus dia juga memiliki komponen yang sedikit, kan kalau kriteria kaya itu sebenarnya relatif ya Pak ya, dalam arti ada orang yang dengan penghasilan sama tapi memiliki beban biaya yang berbeda. Nah, ada yang penghasilannya sama 1 juta per bulan tapi dia punya anak 1 dengan punya anak 4, itu kan beda bebannya gitu. Jadi otomatis kita juga melakukan survei, wawancara, kita gali secara dalam KPM tersebut layak atau tidak dia untuk lepas dari bantuan kita. Nah, kalau misalkan dia punya motor, katanya motornya itu kan sebenarnya kalau dulu itu orang yang punya kendaraan roda 2 itu dianggapnya sudah mampu ya. Tapi bila mana kendaraan tersebut 1 masih nyicil, 2 untuk kepentingan operasional ngojek kan Pak, kita tidak bisa menyatakan itu sebagai aset ya. Karena itu kan otomatis untuk operasional mereka bekerja gitu. Jadi ya kita graduasi Pak, kalau memang dia menurut penglihatan mata kami itu dia memang harus dikeluarkan dari kepesertaan, ya kita keluarkan gitu. Karena dengan keluarnya dia dari kepesertaan itu mengakses masyarakat yang lebih layak untuk bisa mendapatkan bantuan, membuka peluang lagi. Makanya kemarin, tahun-tahun kemarin itu koordinator wilayah PKH 1 Jawa Barat, Pak Haji Atulillah Karim, itu menggencarkan program graduasi mandiri. Nah, ini kan posisinya kan PKHA ya. Jadi yang jelas Kemensos atasnya ya untuk monitor ya. Yang saya tanyakan, orang-orang yang PKHA ini apa saja yang ya ibaratnya yang diterima gitu. Yang diterima. Terus apa yang dilakukan oleh pendamping gitu. Ya, oleh pendamping ya. Iya, kita sebagai pendamping. Ya. Jadi, dan mengingat orang tersebut kan biasanya kan sudah menerima tuh kayak sudah ya cuek bebek aja. Ya, tidak pernah apa sih kita nih ya? Bisa ada pendampingan ya gitu. Betul. Nah, sebenarnya program keluarga harapan ini tadi tuh Pak, sasarannya adalah komponen kesehatan dan pendidikan.
Dari situ tuh kalau ada syarat seperti itu, otomatis ada juga konsekuensi yang harus mereka terima. Misalnya begini, mereka memiliki komponen balita. Ya. Kita tahu dia punya anak balita. Iya. Dia itu punya anak balita harus dan wajib diposyandukan Betul. setiap bulannya. Ya. Entah itu mendapatkan vaksin, entah itu mendapatkan vitamin, karena itu memang hak anak ya. Itu sudah menjadi hak wajib anak untuk mendapatkan gizi, pantauan kesehatan, terus mendapatkan vaksin, imunisasi dan sebagainya. Jadi kalau misalkan anak tersebut tidak hadir dalam posyandu 1 kali, 2 kali, kalau kemarin tuh ada aturan kalau dia sudah 3 kali tidak mengikuti posyandu, ya sudah, dia tidak mendapatkan bantuannya gitu. Jadi pada saat bantuan turun tiba-tiba kenapa saldonya 0? Dicek kehadirannya di posyandu, benar nggak tidak hadir? Oh iya betul, berarti bukan salah kita. Karena kita kan selalu koordinasi dengan bidan desa ya. Dengan kalau di kita Ibu Ririn ya, Bu, Sikin berangkat posyandu beli, ini tuh berangkat posyandu atau tidak? Ya. Jadi kita tahu pantauannya dari situ. Kita monitoringnya itu dari kehadiran mereka. Terutama yang pendidikan juga sama, Pak. Jadi dia punya anak SD, betul nggak anak SD itu sekolah di SD tersebut? Kehadirannya lebih dari 85% atau tidak? Jika kurang dari 85%, otomatis kita bantuannya itu bakal ter-cancel gitu. Tapi bukan diberhentikan, Pak, ter-cancel gitu. Kalau aturan waktu itu ya, aturan yang dipakai waktu itu. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu meningkatkan disiplin penerima bantuan. Jadi jangan asal menerima bantuannya saja, tapi komitmennya tidak dijalani. Nah, apa kendala dari PKH ini? Kendala di lapangan. Kendala yang dihadapi sih banyak, Pak, sebenarnya multi kompleks lah ya. Ceritakan saja ngomong. Kayaknya lebih seru nih ya. Iya. Kalau kendala yang dihadapi pertama itu pada saat kita melakukan edukasi ya. Edukasi ke masyarakat, kan kita tuh ada program pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Di P2K2 itu, kita sebut P2K2 itu ada beberapa hal yang kita berikan materinya tentang edukasi keluarga itu. Baik tentang pola pengasuhan anak, baik tentang manajemen keluarga, tentang bagaimana cara kita meningkatkan gizi ibu hamil dan balita, kesehatan masyarakat gitu. Bagaimana tentang sanitasi mereka, terus kendala kita juga yang dihadapi di lapangan itu tadi, Pak, pola pengasuhan anak kadang karena di masa gadget sekarang ya, ibu-ibu tuh menggampangkan lah. Misalkan anak asal hidup banyak kan cibin by HP, padahal itu pola pengasuhan yang salah. Yang kedua, kadang mereka pada saat memberikan kata-kata kasar menyuruh anak gitu, mereka anggap itu hal yang lumrah, padahal mah itu tuh bukan hal yang baik ya buat anak gitu. Karena sebetulnya mah sejatinya anak itu kan yang dibutuhkan kan buat perhatian gitu, care, asih, asah, asuh. Tapi ya bagaimana cara kita mengedukasi si ibu tuh biar tahu bahwa pola pengasuhan anak tuh tidak seperti itu gitu. Terus meningkatkan gizi ibu hamil dan balita, kendalanya banyak sih, Pak. Jadi sekarang tuh banyak makanan cepat saji. Iya. Ibu-ibu tuh kalau misalnya anaknya suka minum es yang itulah yang banyak mengandung hal-hal yang kurang baik ya, asal bocah hidup, asal bocah diam, digampangkan saja gitu. Jadi pas sakit baru ribet. Karena kan banyak sekali anak-anak yang terkena penyakit, ada juga yang kena diabetes di saat anak ya. Sebenarnya kan itu kan dari pola makan mereka, pola hidup mereka. Karena kita edukasi KPM menerima bantuan itu seperti itu, agar kita jangan membiarkan anak itu jajan di luar dengan kita tidak tahu bahwa jajan itu sehat atau tidak. Kendalanya ya gitu. Terus kendala lagi tuh, Pak, kita menghadapi masyarakat yang lebih miskin tapi tidak dapat bantuan. Itu banyak sekali, klasik lah ya, banyak sekali yang seperti itu. Kita juga menghadapi orang yang kita beri edukasi untuk keluar dari kepesertaan karena dia sudah mampu, sudah memiliki motor lebih dari 1, rumahnya sudah baik karena dia pergi ke Taiwan gitu ya, atau keluar negeri gitu. Kita edukasi dia untuk keluar dari kepesertaan bantuan tuh ya susah, karena di mata mereka aduh gaji ibu bantuan di negara, ya udah ibu jangan beli duit negara, seperti itu. Mindset mereka itu mentalnya tuh masih susah untuk diedukasi. Padahal itu kan gotong royong ya, Bu ya. Betul. Karena kan dengan keluarnya mereka dari kepesertaan yang baru bisa yang baru ya membuka peluang untuk yang baru bisa masuk, yang lebih layak.
Kalau ada kematian bisa Nah, juga itu ya. diupdate. Diupdate. Jadi kita melakukan pemutahiran data, yang meninggal itu ya sudah, dia tidak berhak untuk mendapatkan bantuannya lagi. Berarti diganti, bisa diganti ya? Betul, harus bisa diganti, cuma mungkin penggantiannya itu proses, sudah itu hak prerogatif dari Kemensos ya. Gitu. Jadi mereka-mereka yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu bisa masuk ke mendapat bantuan program keluarga harapan. Asal tadi sudah masuk ke data kesejahteraan. Jadi yang menyeleksi di sana bukan kita. Pak, jadi tapi dulu ya. Ayo ngomong, dulu. Waduh, seru benar nih. Iya. Jadi mungkin rekan-rekan semuanya juga bisa dapat informasi yang baik ya, yang benar. Jangan sampai ya tadi tuh tidak harmonis di masyarakat, PKH yang disalahkan ya. Padahal PKH semaksimal mungkin sudah berusaha. Betul. Karena bukan apa-apa, yang menentukan tetap kebijakan dari data Pusdatin dan Kemensosnya ya. Betul. Nah, ada nggak kegiatan-kegiatan yang seperti apa ya, pertemuan gitu? Iya Pak, itu tuh Sering dilakukan seperti sering itu ya? dilakukan. P2K2 tuh sering dilakukan, minimal 1 bulan sekali kita lakukan. Jadi di program keluarga harapan itu ada beberapa kelompok Pak, biar memudahkan kita untuk melakukan monitoring ya. Di antaranya kelompok, misalnya ada 3 RT satu kelompok, 3 RT satu kelompok. Jadi di kita tuh ada beberapa kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok. Nah, ketua kelompok tersebut tugasnya adalah sebagai perpanjangan tangan kita. Bila mana kita membutuhkan data atau mau melakukan edukasi pertemuan kelompok P2K2 atau koordinasi dengan bidan desa, misalnya bidan desa, Bu, atas nama si itu sedang hamil, mohon diakses kisnya. Nah, misalkan saya tanya ketua kelompok, betul tidak di situ ada yang hamil, RT sekian gitu, atas nama sekian gitu. Jadi di ketua kelompok tersebut kita melakukan P2K2 Pak, dan kalau misalnya ada 10 kelompok ya kita 10 kali pertemuan itu P2K2 dengan materi yang seperti itu yang kita dapatkan dari Kementerian Sosial ya. Terakhir kita dapat materi itu tentang stunting Pak, program pencegahan dan penanganan stunting. Jadi karena ini program nasional ya, dan menurut masyarakat kan stunting itu kan bocah sing seret, sing boncel, sing flower, kerdil. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa stunting itu sebenarnya bukan karena genetik gitu, bukan karena keturunan, tapi karena pola makan dan pola asuh juga. Terus bagaimana pengetahuan kita tentang gizi mereka gitu. Sebenarnya kalau gizinya baik, itu ya tidak akan terjadi stunting. Jadi PKH ini bukan hanya sebagai monitor tentang anggaran saja ya, bukan Pak, kita edukator juga, iya. Apa nasional, isu nasional juga hadir ya di situ hadir, ya Pak, kita edukator, informator, fasilitator, mobilisator juga. Tuhan, begitu sampai tapi tetap semangat. Insya Allah semangat. Ini 14 tahun, kan waktunya begitu lama ya. Iya. Berarti beda-beda kecamatan atau tiap tahun berubah kan nih? Perpanjangnya kan per tahun ya? Betul, kontrak perpanjang kita per tahun. Nah, ini bener nih berapa tahun? Saya 2 tahun Pak di Novel. Oh, yang paling lama di mana? Di Widasari Pak, kecamatan Widasari. Terus? Ada 10 desa. Ada 10 desa, sama juga di sini ya? Sama. Nah, ini 12 ya? 12 desa, ya luar biasa. 12 desa seperti 1 orang? Kalau enggak Pak, satu pendamping itu membawahi 250 KPM minimal. Jadi kalau saya itu kebetulan di Bangkir itu membawahi desa, di Lobener membawahi desa Rambatan Kulon. Kalau dulu waktu di Widasari itu kebetulan pendamping masih sedikit ya. Iya. Saya sempat banyak ya. Karena teman saya meninggal, jadi saya sempat mendampingi 10 desa Pak. Dari desa Kalensari, Widasari, Bunder, Bangkaloa, Ujung Laris, Ujung Jaya, Ujung Pendok, Lebih Gede dan Kasmaran. Ya alhamdulillah banyak silaturahmi Pak. Nah, ini kan 14 tahun ya. Teman-teman Mbak ada juga yang sama? Banyak. Ya ada sih. Jadi ada sekitar berapa orang Mbak yang sama dengan Mbak 14 tahun ini? Kurang lebih 20-30 orang. Lumayan. Kedokan Bunder, Karangampel, Junti, Sentigi, Widasari yang baru Jati Barang, Bantan. Jadi baru tidak langsung serentak 31 kecamatan ya Pak. Jadi kita bertahap ya? Bertahap saat itu. Nah, ini terakhir nih, pesan apa dari tim PKHA untuk masyarakat dan untuk siapapun yang ada di
Indramayu ya. Betul. Pesan apa yang disampaikan? Pesan saya adalah yang pertama, mari sama-sama introspeksi lah untuk penerima bantuan. Bila mana memang merasa bahwa dia itu sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan, ya dengan legowo diharapkan bisa mengajukan kepada pendampingnya untuk mengundurkan diri dari penerima bantuan. Yang kedua juga untuk KPM yang anak-anaknya balita atau yang sedang hamil gitu, mohon untuk rajin untuk posyandunya biar kita bisa memantau kesehatan bayi kita, balita kita, karena di tangan balita itulah ada masa depan anak-anak bangsa. Luar biasa. Betul. Terus kita juga harus mendisiplinkan anak-anak kita untuk sekolah ya Pak ya. Kemarin di masa COVID itu kan 2 tahun kita vakum. Iya. Meskipun belajar daring, tetap saja kan materi yang masuk itu kan tidak 100%. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa memotivasi anak biar lebih disiplin sekolahnya. Terima kasih Bu. Mohon izin nih Bu. Ya. Terima kasih nih sudah bisa. Sama-sama. Akhirnya di akhir cerita, mohon izin Bu. Bisa di-share nanti Bu, boleh? Boleh Pak, mangga. Bisa Dengan ada senang manfaatnya ya. Cukup Bu. Cukup Pak. Terima kasih nih Pak atas kerjasamanya. Terima kasih Bu. Dah. Dah. Assalamualaikum.